Yang banyak pertanyaan itu adalah seputaran HB ya, atau hemoglobin. Nah, biasanya kalau ada pasien di hemodialisa, kalau HB itu sering banget, teman-teman yang drop. Ada juga yang sebagian teman-teman yang memang tertentu ada yang tidak membutuhkan EPO bahkan ya, HB-nya cenderung stabil. Sekarang kita bahas yang sering drop. Menurutku HB itu harus punya fondasinya. Fondasinya itu kayak zat besi, ferritin, dan teman-temannya itu harus dalam kondisi yang cukup. Memang untuk biaya pengecekan ini biasanya nggak di-cover oleh BPJS ya. Jadi kita sendiri bilang ke dokter untuk inisiatif bila HB kita memang sulit untuk naik dan sering transfusi misalnya, kita akan cari fondasinya ini salahnya di mana. Nah, ketika semua fondasi ini sudah benar dalam kondisi yang cukup, maka kita melanjutkan dengan kalau aku menggunakan kayak obat tambah zat besinya itu kayak Iberet Folic. Sebenarnya tidak harus Iberet Folic ya, mungkin yang lain-lain bisa kayak Maltover juga kalau yang cocok ya oke-oke aja. Terus yang grade berikutnya adalah aku menggunakan albumin. Albumin ini bisa diperoleh dari ikan gabus yang biasanya direbus atau makan putih telurnya ya. Putih telur aja itu biasanya mungkin 6 sampai 8. Nah, kalau memang nggak bisa ya berarti pakai herbal albumin. Biasanya di apotek ada. Yang berikutnya lagi, kita tuh sesudah HD kan kudu suntik vitamin B12. Nah, vitamin B12 aja pada saat itu biasanya kadang-kadang kurang. Nah, biasanya kalau aku sendiri pribadi, aku masih mengkonsumsi Neurobion sesekali ya. Jadi nggak aku yang setiap hari, tapi aku penuhi vitamin B12 ku dengan sesekali aku minum Neurobion. Baik itu putih ataupun merah. Tergantung sikonku. Yang berikutnya lagi, asam folatnya itu biasanya dapat dari BPJS ya. Asam folat tuh sudah diberikan dari BPJS dan aku nurut aja dari BPJS dapatnya apa ya itu yang tak konsumsi. Yang berikutnya lagi biasanya aku kombinasikan dengan madu. Madu ini sifatnya opsional ya. Saya juga kalau saya sih ngerasain manfaatnya. Saya nggak tahu di teman-teman gimana ya. Mudah-mudahan bisa merasakan manfaat yang sama. Nah, dengan beberapa item yang tadi saya sudah sebutkan, itu membuat HB saya cukup baik ya. Saat ini saya di 11,2 terakhir yang sebulan sebelumnya ada di 11,3. Kalau misalnya teman-teman nanya makananku gimana? Soal makanan aku sebenarnya bukan tipe orang yang terlalu banyak daging ya. Dagingku boleh dikatakan agak sedikit minim dan aku biasanya tak tutupin kebutuhan asam amino esensialku dengan prorenal seminggu itu 3 kali. Dan memang ya nggak setiap saat aku bisa ada prorenal karena memang itu berhubungan dengan budgeting. So, teman-teman mungkin itu yang aku bisa share. Mudah-mudahan tips tentang seputaran HB ini bisa bermanfaat. Dan bagi yang merasa ini ada manfaatnya, silakan komen, like, dan share ya teman-teman.